Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian Republik Indonesia, Pak Dr. Erlangga Hartarto, Bapak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Bapak Rektor Universitas Balikpapan, Pak Dr. Isradi Jainal, dan rombongan Pak Menteri dan anggota DPR, saudara-saudara sekalian yang akan memberi kuliah umum pada hari ini adalah Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia dengan satu latar belakang yang luar biasa, adalah Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia 2006-2009. Pagi ini kita akan mendengar langsung dari Bapak Menteri terkait ibu kota negara, ya. Jadi salah satu isi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah bahwa pemindahan IKN dalam rangka gerakan memajukan ekonomi nasional. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Randy Susiwo Ismail, Ketua Yayasan Pembina. Yang kami hormati Pak Rektor, Bapak Dr. Insinyur Pak Isradi Jainal. Di ujungnya namanya ada ASEAN Engineer. Nah, ASEAN Engineer juga dulu saya yang mempioniri MRA dari ASEAN Engineer. Yang kami hormati Pak Menteri Perindustrian. Kami hormati di sini ada Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Kemudian ada Bendahara Pak Dito Ganindito, kemudian Pak Rudi Masud, dan tokoh yang paling berpengaruh di Universitas Balikpapan, yang dari pagi saya sudah hitung namanya sudah disebut 15 kali, Ibu Hetifah. Kemudian ada Waketum Ibu Nurul, kemudian ada Ibu Mutia Hafiz. Ini Ketua Komisi 1 yang membawahi Pak Prabowo. Kemudian Pak Aceh Hasan Sajili, pimpinan Komisi 9 ya Pak? 8. Dan juga Ketua Golkar Institute, Pak Ipang Wahid, Gus Ipang Wahid. Ini eselon 1 dari NO Pak. Nahdlatul Ulama, asli Pak. Kalau yang sekarang ini Pak. Kemudian ada pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Maka saya hadir dalam acara kuliah umum dengan tema pemindahan IKN sebagai upaya pemerataan ekonomi, pembangunan, keadilan dan munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Universitas ini tidak lepas dari target yang teknokratis, apalagi menjadi sangat tepat karena ibu kota negara akan dibangun di Kalimantan Timur dan membutuhkan Center of Excellence. Jadi tidak berlebihan kalau Center of Excellence-nya bisa didorong dari Universitas Balikpapan. Dan saya berharap agar kita terus bisa menjalin kerjasama agar ke depan kita bisa bersama-sama membuat regional Kalimantan ini menjadi pusat pertumbuhan Indonesia yang lebih Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Pemindahan ini tujuannya adalah agar bisa menciptakan kota untuk semua, dan ini menyimpulkan daripada identitas nasional, dan ini adalah penggerak ekonomi masa depan.
Nah, ekonomi masa depan itu akan didorong untuk membangun kota yang sustainable kota atau green city dengan green energy, kemudian juga mendorong agar kita bisa membuat smart cities. Kita tahu di Pulau Jawa itu di utara termasuk Jakarta, itu salah satu daerah yang permukaannya mulai turun dan turunnya itu agak cukup cepat, sehingga tentu kita tahu di Jawa rata-rata di utara itu ada banjir rob mulai dari Jakarta sampai Semarang. Jadi kita sebetulnya harus membangun Great Wall di sana. Kalau tidak tentu kualitas kehidupan masyarakat di pesisir akan terganggu. Nah, oleh karena itu juga yang menjadi pikiran pemerintah agar pusat pemerintah dipisahkan dari pusat ekonomi, dan dengan demikian terjadi pemerataan. Kalau sekarang seluruhnya dibebankan kepada Jakarta. Nah, oleh karena itu pemerintah mendorong agar program ini akan berkesinambungan. Nah, apa yang akan didorong dari IKN adalah satu, teknologinya adalah bersih, green, dan kita tahu di Kaltara kita punya potensi untuk hydropower yang bisa sampai 12 gigawatt, tetapi kita tahu bahwa demand daripada listrik itu adanya di Jawa, Sumatera, dan di pulau-pulau yang lain. Sehingga tentu kalau untuk mentransmisikan dari Kaltara ke Jawa itu membutuhkan transmisi bawah laut yang jaraknya panjang. Nah, dan oleh karena itu pemerintah mendorong yang dikembangkan adalah industri energi masa depan, yaitu hidrogen, green hydrogen. Nah, green hydrogen ini diharapkan bisa diambil dari industri yang dibangun di Kaltara untuk dibawa ke berbagai daerah, karena ini seperti LNG. Dan ini tentu akan mendorong para pengusaha di bidang perkapalan. Nah, ini yang kita dorong untuk di Kalimantan Utara, dan tentunya Universitas Balikpapan perlu punya Center of Hydrogen. Karena hydrogen itu adalah the next generation of oil and gas. Dia itu karakternya sama dengan minyak dan gas, bisa ditransport hampir sama dengan LNG, bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk cair. Tapi bahan bakunya air. Dan di sini adalah rajanya air, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dan ini kalau diproduksi di Kaltara itu menjadi the lowest cost of hydrogen di region Asia Pasifik. Jadi ini menjadi salah satu yang serius nih Pak. Apalagi ini banyak insinyurnya di sini. Jadi ini harus menjadi center. Kemudian yang berikut, farmasi yang terintegrasi. Nah, terus tentu farmasi itu tergantung dari biodiversity. Biodiversity juga Kalimantan menjadi center. Di Swiss saja yang hanya punya danau yang relatif tidak lebih besar dari Danau Toba, ataupun tidak lebih kaya hutannya daripada di Kalimantan, itu menjadi center of excellence dari farmasi dunia. Maka ini juga harus digeser dan dipindah ke Kalimantan. Jadi potensinya banyak yang bisa dikembangkan oleh Universitas Balikpapan. Yang berikut, Universitas Pertanian Berkelanjutan. Kita tahu di Pulau Jawa kita tidak punya lahan, dan lahan di Jawa itu adalah produktivitasnya adalah bersaing antara pertanian dengan industri dan yang lain. Maka tentu yang punya potensi lahan besar, flat, dan bisa untuk otomatisasi, untuk mekanisasi, korporatisasi dari pertanian, itu hanya di Kalimantan. Nah, tentu jadi tantangan karena gambut dan yang lain, tetapi ini merupakan tantangan yang bisa diatasi dengan teknologi, bukan yang tidak bisa ditangani oleh teknologi. Jadi potensi ini yang juga kita ingin garap, karena Indonesia ini ke depan, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia berbicara mengenai ketahanan pangan. Dan hari ini, itu 24 negara sudah melarang ekspor komoditas pertanian. Apakah itu gandum, apakah itu bicara mengenai kentang, apakah itu bicara mengenai ayam. Nah, seluruhnya
ingin agar masyarakatnya tidak import pangan. Nah ini kesempatan juga, Pak Rektor, ini juga kesempatan. Kemudian pendidikan abad 21. Nah pendidikan abad 21 ini tantangannya adalah the future of works. The future of works tadi Pak Rektor mengatakan industrialisasi, dan sekarang kita masuk dalam industri 4.0 ataupun transformasi digital. Nah Indonesia transformasi digital sudah menyiapkan infrastruktur, apakah itu dalam bentuk fiber optik untuk dari east to west, kemudian juga satelit. Dengan demikian kita berharap bahwa seluruh pulau bisa tersentuh dan bisa oleh internet. Nah, Kartu Prakerja membuktikan 514 kabupaten kota bisa mengakses digitalisasi di Indonesia. Sehingga ini juga menjadi tantangan ke depan. Dan kedua, berbagai transformasi digital ini dilakukan, dan ini antara lain di sektor kesehatan kita melakukan telemedicine yang di tahun 2020 yang download hanya 2 juta, namun di tahun 2021 itu jumlahnya 20 juta. Peduli Lindungi lebih dari 109 juta. Kemudian kita punya program yang namanya Kartu Prakerja yang merupakan pelatihan dan semi bansos. Itu kemarin Bapak Presiden datang di Sentul dengan 8.000 alumni. Sekarang yang sudah ikut Kartu Prakerja itu 12,8 juta. Tidak bisa program pelatihan Kartu Prakerja itu terdiri dari diberikan dana 1 juta oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran 1 juta, dan itu bisa ambil 5 courses di internet. Dan kemudian itu sesudah mengambil pembelajaran itu mendapatkan bansos sebesar 600.000 untuk 4 bulan. Nah yang mendaftar itu 115 juta. Yang memenuhi syarat karena emailnya tepat dan NIK-nya tepat itu 86 juta. Dan oleh AI itu diseleksi menjadi 12,8 juta. Nah ini programnya langsung dari dana pemerintah, Menteri Keuangan, tidak lewat KL, tidak lewat gubernur provinsi, tidak lewat bupati, wali kota, tetapi langsung dari dana negara ke e-wallet dari masing-masing peserta. Jadi ini program pertama government to people. Dan ini kemarin diapresiasi oleh World Bank, oleh berbagai research termasuk oleh MIT, UNDP, dan kemarin juga saya bicara di UNESCO mengenai keberhasilan dari Kartu Prakerja. Jadi ini adalah digitalisasi yang juga transformasi yang universitas perlu dilibatkan, karena ini sektornya Indonesia sudah lebih dalam. Kemudian tentu pariwisata, kemudian energi rendah karbon, dan smart cities. Nah smart cities tentu university juga bisa berperan. Kalau kita lihat pemerintah mendorong juga anggaran pendidikan yang sudah mandatori 20%, tahun ini mencapai 542,8 triliun. Jadi artinya ruang untuk pendidikan banyak, dan dari sini on top-nya pemerintah memberikan fasilitas perpajakan untuk mendukung pelatihan vokasi dan pelatihan berbagai macam yang melibatkan korporasi. Korporasi bisa ngeklaim tax deduction 200%. Khusus untuk penelitian, karena ini kebetulan untuk mendukung IKN ini butuh banyak penelitian, seharusnya Universitas Balikpapan bisa memainkan posisi sebagai hub, dan untuk penelitian ini korporasi yang akan ikut itu bisa tax deduction 300%. Jadi ini juga harus dijemput oleh Universitas Balikpapan, korporasi-korporasi yang akan mengerjakan berbagai klaster di ibu kota. Nah, kemudian kalau kita tadi bicara lagi mengenai digital market kemarin sebelum COVID di tahun 2020, pas COVID itu 40 miliar dolar, tahun 2021 kemarin 70 miliar dolar, dan tahun 2025 itu sekitar 130 miliar dolar.
Dan ASEAN itu 300 miliar. Dan Indonesia itu salah satu yang punya unicorn dan dekakorn. Dan ini salah satu yang the fastest growing region. Saya kemarin ketemu dengan temannya Pak Erwin Aksa dari Kukmin Bank. Kukmin mengatakan dia surprise dengan bagaimana kedalaman daripada industri digital di Indonesia. Dia bandingkan dengan Korea, Indonesia lebih kuat karena penetrasi daripada smartphone-nya lebih tinggi. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian digital talent kita 1 tahun butuh 600.000. Sehingga ini bisa untuk 15 tahun kita butuh 9 juta. Maka ini menjadi satu hal yang perlu kita dorong bahwa potensi untuk dunia digital di Indonesia besar. Sekarang hampir semua unicorn, dekakorn itu mensubkontrakkan sebagian pekerjaan ke Bangalore, India. Nah, tentu ini menjadi potensi karena marketnya di Indonesia, maka digitalisasi ini harus menjadi pekerjaannya mahasiswa-mahasiswa ataupun SDM dari Indonesia. Nah, pemerintah sudah mencoba dengan membuat project management office untuk kartu prakerja, isinya anak muda semua. Jadi ini adalah sebuah bagian dari government agency yang ditangani secara entrepreneurial. Dan yang menangani juga dari dunia digital. Dan ini anak muda hebat-hebat. Kalau di dunia digital gajinya di atas 100 juta, kalau pemerintah cuma bisa bayar setengahnya. Tapi pengabdian kepada masyarakat dan dedikasi yang kita nilai dan kita hargai. Nah, kemudian selanjutnya untuk UMKM yang mewakili 60% daripada ekonomi nasional. Nah, UMKM ini pemerintah sudah menyiapkan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat dari 0 sampai 500 juta. Kalau yang di bawah 10 juta itu melalui UMI, Mekar dan yang lain, dan biasanya 90% di sana ibu-ibu yang mengambil kredit. Nah, kemudian 10 sampai 100 juta kredit usaha rakyat, dan KUR ini bunganya sekarang 3% tanpa jaminan. Sehingga bagi adik-adik mahasiswa yang ingin mulai usaha ini bisa dilakukan. Dan saya usul universitas bisa membuat yang namanya co-working space. Dan hadir di sini Pak Menteri Perindustrian. Jadi perindustrian bisa menyiapkan co-working space dalam bentuk fasilitasi. Nah, mungkin kalau tempat disediakan ruang, tapi co-working space adalah tempat bagi mahasiswa untuk berkreasi secara berkelompok. Taruh saja satu co-working space, kasih kopi, mahasiswa suruh berkelompok di situ, bikin berapa kelompok multidisiplin, silakan membentuk sendiri, dan silakan mulai bekerja untuk berinovasi. Nah, nanti dari Pak Menteri Perindustrian minta tolong dicari champion-championnya. Di drop, bisa dari Telkom, bisa dari Yahoo, bisa dari Google, bisa dari yang lain. Nah, kita dorong mereka untuk menghasilkan produk. Basisnya bisa Android atau iOS. Jadi kalau 1 tahun dievaluasi, nah ini pemerintah sedang menyiapkan juga untuk cross-breed dengan Singapura. Singapura ada Block 71 dan yang lain, sehingga silakan nanti berkunjungan kerja, bisa juga melalui Batam, ataupun center perindustrian yang lain yang ada di Bali, ataupun didorong yang punya Telkom, sehingga kalau ada crossbreed biasanya ada inovasi baru. Nah, terus ada juga balai-balai di perindustrian. Nah, dengan demikian inovasi daripada anak-anak muda ini bisa terbentuk. Rata-rata kan para inovator itu dari anak-anak usia kuliah, mahasiswa-mahasiswi kuliah. Mau yang namanya Facebook, mau yang namanya Microsoft, mau yang namanya Apple dan yang lain. Nah, ini yang kita perlu dorong. Jadi ini saja pesan saya supaya para mahasiswa dari Universitas Balikpapan
mengikuti perkembangan dan juga Universitas Balikpapan ikut dalam pengembangan Center of Excellence di Kalimantan. Dan mahasiswa-mahasiswi, saya ingin ada unicorn baru lahir dari Universitas Balikpapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Kalau kita dengar, nampak yang pertama kita simpulkan bahwa memang benar bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah dalam rangka pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan tumbuhnya pusat perekonomian baru. Yang kedua, bahwa pembangunan atau pemindahan IKN itu identik dengan peluang SDM dan lain-lain. Nah, hari ini hari yang bersejarah, tidak tuntas rasanya kalau tidak ada semacam deklarasi, karena Pak Menko nih bicara bahwa sudah pasti IKN itu adalah untuk penggerak ekonomi nasional ke depan. Jadi kita perlu yel-yel. Nah, ada dua, kalau tadi pagi saya ketemu dengan Pak Menteri di ruangan, termasuk Ibu Hetifah yang pelopor daripada pendukung kedokteran, maka hari ini kalau kita bisa katakan deklarasi Nusantara. Yang pertama nanti akan ada yel-yel dari Pak Menteri, kalau Pak Menteri bilang IKN, kita semua bilang Nusantara. Nah, yang kedua, kalau saya bilang Uniba, Pak Menteri dan kawan-kawan bilang kedokteran. Nah, itu supaya tuntas dan imbang gitu kan. Ya. Setuju? Oke, kita mulai. Silakan Pak Menteri, yel-yel IKN. Bapak bilang IKN, kita semua Nusantara. IKN Nusantara! Lagi Pak, 3 kali. IKN Nusantara! IKN Nusantara! Ya, saya lagi. Uniba! 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 Oke, itu saja yang saya sampaikan. Waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, kedokteran Ibu Hetifah. Baik, terima kasih diucapkan kepada narasumber kita pada pagi hari ini.